Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabe salamat, timur maratai, salam sujud, karen de malempang. Adil Katarino, bacurangin, kasaduga, basengat, kajubata. Arus, arus, arus. Salam teknik, siap. Salam sipil, siap membangun. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Universitas Negeri Palangkaraya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, atas nama Valentino Gracia Lumban Tobing, dengan NIM 2230, 1050, 1019, dan saya Mikael Panjaitan dengan NIM 2230, 1050, 1012, dengan mata kuliah pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rudi Waluyo, STMT. Di sini kami akan menjelaskan tentang pondasi dangkal, macam-macam pondasi dangkal, salah satunya adalah pondasi ceker ayam dan pelaksanaan pondasi ceker ayam yang ada di lapangan. Pertama-tama kita harus tahu apa itu pengertian pondasi. Pondasi adalah struktur bawah yang berfungsi untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah keras atau batuan yang berada di bawahnya. Fungsi pondasi yang pertama menahan atau mendukung bangunan di atasnya. Yang kedua, meneruskan beban struktur secara aman ke lapisan tanah keras, berupa beban mati, beban hidup, beban angin, gempa, gaya angkat air, beban horizontal atau beban geser seperti beban akibat gaya tekan tanah, momen dan torsi. Macam-macam pondasi. Menurut Terjagi, pondasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pondasi dangkal, shallow foundation. Pondasi yang kedalamannya dekat dengan permukaan tanah dan mendukung beban secara langsung. Syarat df per b kurang dari atau sama dengan 1. Yang kedua, pondasi dalam, deep foundation. Pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak relatif jauh dari permukaan. Syarat df per b lebih besar atau sama dengan 4. Jenis-jenis pondasi dangkal. Yang pertama, pondasi lajur batu kali. Pondasi lajur batu kali adalah metode konstruksi yang menggunakan batu kali sebagai bahan dasar untuk memperkuat pondasi bangunan. Metode ini telah digunakan sejak zaman dulu dan terbukti menjadi salah satu cara paling tahan lama untuk membangun pondasi yang kuat. Batu kali memiliki sifat yang kuat dan tahan terhadap tekanan sehingga ideal digunakan dalam pondasi. Dalam proses ini, batu kali diatas secara hati-hati dan terikat bersama dengan menggunakan adukan semen untuk membentuk pondasi yang solid. Yang kedua adalah pondasi tapak atau bisa dibilang pondasi cakar ayam. Adalah jenis pondasi yang terbuat dari beton bertulang yang dibentuk menyerupai telapak atau kaki ayam. Umumnya, bagian bawah pondasi ini memiliki dimensi yang lebih lebar yang berfungsi untuk meneruskan beban ke lapisan tanah yang lebih optimal. Yang ketiga adalah pondasi rakit. Pondasi rakit yang juga dikenal sebagai pondasi mat atau red foundation adalah jenis pondasi dangkal yang dirancang untuk menopang beban konstruksi yang berat. Pondasi ini mencakup seluruh luas bawah bangunan, menciptakan basis yang kokoh dan meratakan beban ke tanah di bawahnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi penurunan dan mencegah kerusakan struktural yang disebabkan oleh beban yang tidak merata atau kondisi tanah yang kurang ideal. Di sini kami akan membahas lebih lanjut pelaksanaan pondasi cakar ayam di lapangan. Pondasi cakar ayam atau pondasi tapak beton adalah jenis pondasi dangkal yang bentuknya menyerupai kaki pada ayam atau akar serabut pada pohon kelapa. Desain pondasi cakar ayam pertama kali dibuat dan diperkenalkan oleh Profesor Sediatmo. Pondasi cakar ayam didesain oleh Profesor Sediatmo untuk memperoleh sebuah pondasi yang kokoh tetapi berbiaya murah dalam pembuatannya. Pondasi cakar ayam yang dibuatnya ini dapat digunakan pada kondisi tanah yang lunak dan tidak stabil. Pembuatan pondasi cakar ayam bersifat cepat. Pondasi cakar ayam juga menggunakan bahan yang harganya murah. Bahan baku pembuatan pondasi cakar ayam adalah adonan beton yang diaduk. Bagian kerangkanya hanya menggunakan tulangan besi. Nama cakar ayam diberikan pada pondasi cakar ayam karena bentuknya yang menyerupai kaki ayam.
Nama lainnya ialah pondasi tapak beton. Ketebalan beton antara 10-15 cm berbentuk cakar ayam yang ditanam di atas permukaan tanah yang lunak. Di bawah lempengannya diberi pipa beton bertulang yang mencegah lempengan beton menukik ketika diberi beban. Diameter pipa betonnya adalah 50 cm dengan jarak antara pipa sejauh 1-1,5 meter. Tahap pelaksanaan pondasi dangkal diantaranya tahap pertama pembersihan lokasi, tahap kedua penandaan tapak pondasi, tahap ketiga penggalian tanah, tahap keempat pembuatan backisting, tahap kelima pembesian, tahap keenam penyemprotan air, tahap ketujuh penyediaan campuran beton, tahap kedelapan pengisian cetakan, tahap kesembilan penghalusan permukaan, dan tahap kesepuluh pengeringan dan perawatan. Proses pembuatan pondasi cakar ayam, pekerjaan galian, backisting, pembesian, dan pengecoran. Proses pekerjaan pondasi cakar ayam terdiri dari berbagai tahapan. Yang pertama adalah proses pekerjaan galian. Alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan galian ini diantaranya cangkul, tangki, belencong. Sebelum pekerjaan menggali, kasih batas setiap sudut lokasi yang akan digali bisa menggunakan patok atau material lainnya. Setelah galian selesai, selanjutnya taruh pasir uruk dan lantai kerja dengan tebal mengikuti gambar kerja. Tahap kedua yaitu proses fabrikasi besi pondasi cakar ayam. Fabrikasi pembuatan pondasi cakar ayam yaitu proses fabrikasi tulangan. Material dan alat yang digunakan adalah besi beton, kawat bendrat, gegep, gerinda potong, alat tekuk besi, sarung tangan, dan kacamata. Pertama-tama, pilih besi beton yang diameternya sesuai gambar. Ukur dan tandai besi yang akan dipotong, lihat panjang potongan di gambar kerja. Proses pemotongan besi agar lebih cepat menggunakan mesin gerinda tangan. Siapkan alat tekuk besi dan kemudian tekuk besi beton sesuai bentuk tekukan yang ada di gambar kerja. Selanjutnya proses perakitan besi beton yang sudah dibentuk menggunakan alat menekuk besi. Untuk proses mengikat antar besi menggunakan kawat bendrat dan gegep atau tang. Tahap ketiga yaitu pemasangan besi ceker ayam. Masukkan besi rakitan cakar ayam ke lubang galian, sesuaikan dengan yang ada di gambar.
Jangan lupa masukkan beton decking agar besi tidak langsung menempel ke lantai kerja. Tujuannya untuk menghindari keropos pada besi. Kita dapat menggunakan alat bantu lotan agar posisinya sesuai dengan gambar kerja. Pada proses pemasangan besi pondasi cakar ayam ini diikuti juga dengan pemasangan besi pedestal kolom. Setelah besi dipasang dan disesuaikan dengan posisinya, proses selanjutnya yaitu pemasangan backing pondasi. Tahap terakhir yaitu pengecoran pondasi cakar ayam. Alat dan material yang dibutuhkan yaitu cangkul, pengki, ember, sendok semen, pasir cor, batu splite 3/4, semen, air, dan obat beton.
Sekian dan terima kasih, semoga videonya bermanfaat.